Barusan sampai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tidak terasa pada siang hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua ya untuk mata kuliah Pancasila. Apakah betul, rekan-rekan? Ya baik. Sambil menunggu rekan yang lainnya, ini Bu Mei coba untuk mengabsensi kalian lebih dahulu. Saya cek dulu untuk mata kuliah Pancasila. Pancasila, sebentar Pancasila. Oke. Mas Luki Kurniawan, apakah sudah hadir di Zoom ini? Jika terkendala mikrofonnya, bisa menulis di kolom komentar, di kolom chatnya ya, di kolom komentar. Silakan mengetik di kolom komentar kehadirannya. Mas Luki Kurniawan, karena mikrofonnya belum tersambung di Zoom meeting, bisa mengetik di kolom chat, di kolom komentar, jika Mas Luki sudah standby di ruang Zoom meeting. Oke. Oh ya, boleh. Silakan jika rekan-rekan langsung absen di kolom chat, boleh. Nanti Bu Mei cek ya di kolom chatnya ya. Oke, sudah. Ufianus. Oke. Ufianus. Oke, hadir. Setelah Ukianus ada Asrifa. Oke, setelah Asrifa ada Wakidatus. Wakidatus. Wakidatus Sofia. Wakidatus Sofia. Wakidatus Sofia, prodinya apa ya? Wah, ekonomi syariah ya. Oke, sudah ketemu. Mahasiswa saya enggak ingat. Oke, ada Retno Ajeng. Terus ada Didik Dwi Cahyono. Wildati Saniaturiski itu ada enggak ya, Mbak Retno, Pak Didi, Mbak Wakidatus? Wildati Saniaturiski ada enggak? Kurang tahu Bu, tapi kayaknya di grup WA ada. Oh, di grup WA-nya ada ya, Wildati Saniaturiski itu. Oke, siap. Wildati. Aldi Maulana, siapa lagi? Aldi Maulana. Mas Luki tadi sudah hadir kan? Silakan rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting bisa absen di kolom komentar ya. Kolom chat. Bisa mengetik di kolom chat. Silakan.
Silahkan diketik di kolom chatnya. Aldi Maula. Oke, Aldi Maula lanjut. Siapa lagi yang sudah hadir? Cuma ini. Bu Mei cek kembali ya. Kalian perhatikan rekan-rekan semuanya yang hadir pada siang hari ini ada Ufianus Suraya, Asrifa, Aldi Maulana Musli. Oke. Terus lanjut ada Retno Ajeng. Setelah Retno Ajeng ada Didik Dwi Cahyono sama Wakidatus Sofia. Yang belum absen silahkan absen. Oh ya ini Mas Luki hadir. Tak cari loh Mas Luki ada namanya kok enggak ngechat di kolom chat ya. Oke. Lanjut siapa lagi yang sudah hadir pada siang hari ini? Oke, nanti bagi yang belum Bu Mei catat rekap absennya, nanti akan Bu Mei absen lagi setelah Bu Mei menjelaskan pemaparan materi topik pertama karena itu adalah tanggung jawab Bu Mei untuk menjelaskannya. Bu Mei coba paparkan dulu. Nanti untuk tiga topik ya, yang teman-teman sudah selesai mengerjakan, jangan lupa nanti di-share materinya kasih ke Bu Mei di Google Drive. Apa Bu Mei sudah nge-share Google Drive kalian ya? Belum? Nanti kalau belum saya share ya. Oke, yang belum absen jangan lupa absen tentunya. Oke, izin Bu Mei share screen. Jadi pada siang hari ini Bu Mei akan membahas menjelaskan terkait maksud dan tujuan pendidikan Pancasila itu ada di perguruan tinggi itu sebenarnya tujuannya untuk apa ya? Seberapa penting, urgensinya itu seperti apa? Oke, mohon izin untuk share screen. Oke, sebentar, kami cek dulu. Tadi materinya Bu Mei sudah Bu Mei share sebenarnya di grup, tetapi ini Bu Mei share kembali, tidak masalah. Terlihat di layar rekan-rekan semuanya. Oke, jadi topik pertama ya, karena topik setelah pertama, kedua, dan selanjutnya itu nanti kalian ya yang akan memaparkan dalam bentuk materi dan juga video. Videonya nanti bisa dikirim ke Bu Mei ya, linknya Google Drive biar Bu Mei bisa dulu. Mulai pertemuan ketiga nanti kita tuntaskan, kita selesaikan atau tidak perlu menunggu pertemuan ketiga. Kalau sudah selesai segera dikirimkan ke saya, akan saya upload sewaktu-waktu kan. Jadi linknya nanti tinggal saya share di grup rekan-rekan pas waktu luang habis sholat raweh itu nanti bisa dicek kembali di kanal YouTube-nya Bu Mei, terus di WordPress-nya Bu Mei juga bisa dicek ya tugas dari rekan-rekan semuanya. Oke, langsung saja. Ini maksud dan tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Jadi mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi merupakan mata kuliah wajib ya, yang harus ada di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia tentunya. Ini didasarkan oleh apa? Jadi wajib ada mata kuliah ini berlandaskan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi tentunya. Oke. Bentar, ini Mei coba ini ya. Saya mau dulu. Oke, sudah. Nah, berlandaskan pasal tadi ya. Jadi isi dari pasal tersebut berbunyi kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat mata kuliahnya pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan juga bahasa Indonesia. Ketika kalian menerima mata kuliah ini, berarti ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ada di kurikulum perguruan tinggi tentunya. Selain urgensinya sesuai dengan pasal 35 ayat 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan Pancasila di sini juga merupakan pendidikan
ideologi di Indonesia seperti itu. Jadi harus diberikan agar tertanam di pribadi kalian masing-masing sebagai warga negara Indonesia. Sebelum kita masuk ke penjelasan, pemahaman terkait tujuan pendidikan Pancasila, maka perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu landasan dari pendidikan Pancasila. Di sini ada 4 landasan pendidikan Pancasila tentunya. Yang pertama adalah landasan historisnya, yang kedua adalah landasan kultural, dan selanjutnya yuridis, yang terakhir adalah filosofis. Oke. Jadi ada 4 landasan ya untuk memahami sebenarnya apa sih tujuan adanya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, salah satunya di sini nanti penjabarannya langsung saja. Tujuan pendidikan Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercantum di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38 garing Dikti garing Kep garing 2003 itu adalah guna menunjukkan arah tujuan pada moral yang nantinya diharapkan dapat terrealisasi dalam kehidupan bermasyarakat setiap harinya. Seperti itu ya. Terus diwujudkan lagi dengan tingkah laku yang memperlihatkan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya sesuai atau berdasarkan keyakinan masing-masing. Jadi tidak ada paksaan ya terkait hal itu. Lanjut lagi, bertingkah laku kerakyatan yang selalu mendahulukan tentunya kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi tujuan pendidikan Pancasila di sini menjadi sebuah sarana ya dalam kita mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai suatu kepribadian bangsa Indonesia. Tujuan Pancasila ini ada lagi secara umum, sebelum secara spesifik nanti perguruan tingginya. Ini secara umum kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Poin-poinnya apa saja tentunya. Di sini ada memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Poin kedua, memiliki sikap kemanusiaan yang adil, juga beradab kepada orang lain dan selalu memiliki sikap tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa. Yang ketiga tentunya menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman kebudayaan tentunya. Ini tadi tujuan pendidikan Pancasila berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, secara umum dulu. Yang keempat, menciptakan sikap kerakyatan yang tadi mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadaan yang mufakat. Yang kelima, memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang beradilan sosial dalam masyarakat. Nah, ini baru secara spesifik, secara khususnya tujuan pendidikan Pancasila ada di perguruan tinggi, salah satunya ada di STAI Muhammadiyah Tulungagung adalah untuk apa? Yang pertama tentunya memperkuat Pancasila ya, karena Pancasila itu kan dasar falsafah negara dan juga ideologi bangsa. Jadi melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila dijadikan sebagai norma dasar dalam kita berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu menjadi acuan kita, dasar kita, pedoman kita. Yang kedua, agar mahasiswa tentunya dapat mengembangkan karakter manusia yang Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan juga tindakannya. Yang ketiga, ini secara khusus memberikan pemahaman dan penghayatan terkait apa? Terkait jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa-mahasiswi kalian semua adalah warga negara Indonesia tentunya, dan juga untuk membimbing di dalam membimbing tersebut dapat nanti diterapkan dalam kehidupan kita semua, baik itu bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang terakhir adalah mempersiapkan kalian semua untuk apa? Untuk mampu menganalisa dan juga mencari solusi terhadap berbagai problematika atau persoalan kehidupan bermasyarakat tentunya, berbangsa dan bernegara. Jadi sistem pemikirannya kita lagi-lagi harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima itu membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu apa? Mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, serta penguatan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, bermartabat, berlandaskan Pancasila tentunya. Agar kita dapat mampu berinteraksi, berhubungan baik itu dengan internal maupun eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Itu tadi pemaparan dari Bu Meis terkait apa itu maksud dan tujuan adanya mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Nanti bisa kalian bahas lagi lebih lanjut, ada di link yang sudah Bu Mei share di grup. Tentunya ini Bu Mei dapatkan dari linknya BPIP ya, .go.id. Jadi ini adalah website resminya. Jadi kalau website resmi itu bisa dijadikan referensi ataupun rujukan di karya ilmiah ataupun sebagai sumber kita mendapatkan materi di perkuliahan. Jadi disesuaikan seperti itu ya. Makanya Bu Mei share di blognya Bu Mei di WordPress ini. Mungkin itu dulu pemaparan materi, kita buka sesi diskusi selanjutnya. Terima kasih, silakan. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita itu tidak perlu berlama-lama ya di Google Zoom. Jadi di Google Zoom itu Bu Mei hanya memastikan bahwa kalian itu siap menerima materi hari ini dan seterusnya sebenarnya seperti itu. Dan Bu Mei ingatkan kembali, mungkin rekan-rekan semuanya lupa. Untuk tugas-tugas kita pembagiannya sudah komplit ya. Ini Pancasila sebagai dasar negara, Mbak Okianus Suraya. Pancasila sebagai ideologi negara, Khurotun Nabila dan Aldi Maulana. Pancasila sebagai etika politik, Andi Arfianita Tanriola. 5. Manusia karakter Pancasila dalam era digital, Asrifah dan Retno Ajeng. Pemahaman nilai Pancasila sebagai landasan kecakapan digital, ada Galuh dan Luki ya. Dampak rendahnya pemahaman atas nilai Pancasila, ada Puput. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbudaya, ada Roisha. Menjadi warga digital yang Pancasilais bagaimana caranya, ada Mukaromatun Nisa dan Aldi Septa. Lanjut topik peran Pancasila di ruang digital, ada Sugianti Devi dan Sofiana. Dan yang terakhir adalah ada peran Pancasila sebagai generasi milenial, ada Sujiono dan Indrajit Arya Putra. Oke, ini semua sudah masuk ya, mengelis apa namanya topik-topik yang akan kalian bahas tentunya. Jadi kita masih ada 2 pertemuan lagi ya, betul seperti itu. Dijawab di kolom chat aja enggak apa-apa. Jika kalian sedang bekerja atau sedang beraktivitas, kita berinteraksinya. Mas Luki tidak terdengar audionya. Saya cek dulu Mas Luki, Mas Luki, Mas Luki. Apakah tidak terdengar audionya Bu Mei? Seharusnya terdengar ya. Terdengar Bu ini Bu. Sudah Oh Bu, sudah. terdengar. Oh sudah ya. Baik. Jadi Bu Mei ngeceknya chat terlambat ya. Oke, jadi kita masih ada 2 kali pertemuan. Jadi 2 kali pertemuan itu sebenarnya lebih kepada pemantapan terhadap materi-materi yang kita bahas, topik-topiknya seperti itu. Jadi untuk pemantapan itu ya kita pertemuan seperti ini. Tetapi selebihnya itu saya berharap kepada rekan-rekan semuanya jangan lupa untuk segera mengirimkan link Google Drive-nya boleh. Yang terpenting Bu Mei bisa mengakses dan mendownloadnya. Kemarin yang sudah mengumpulkan Mbak Nabila. Tapi saya belum bisa ngecek Mbak Nabila ya. Mohon maaf Bu Mei ini terlalu ini masih belum bisa memanage waktu. Jadi mungkin nanti malam ya Mbak Nabila akan saya cek tugas-tugasnya yang sudah mengumpulkan. Oh, mungkin Mbak Nabila sinyal ya enggak apa-apa, sinyalnya enggak apa-apa Mbak Nabila. Santai aja ya, namanya kita perkuliahannya saat ini daring ya seperti ini. Oh ya Mbak Okianus, nanti Bu Mei cek ya.
Dan segera akan Bu Mei upload tentunya. Di mana Bu Mei akan nguploadnya? Di YouTube-nya Bu Mei dan juga di WordPress-nya Bu Mei. Tetapi jika rekan-rekan semuanya kok menghendaki, Bu, saya tak upload di YouTube saya ya, boleh, sangat boleh. Jadi tinggal membagikan linknya. Kalau Bu, saya nitip ke channel YouTube-nya Bu Mei ya, nanti saya uploadkan tidak masalah. Jadi yang terpenting nanti untuk pemahaman materi itu everywhere yo, dimanapun kalian berada, every time, setiap waktu. Dan ini tidak terbatas perkuliahan kita itu. Jadi jangan sampai kalian itu membatasi perkuliahan itu hanya hari ini. Pembahasannya jangan. Jadi kalaupun nanti sudah tak share link YouTube-nya, link materinya, itu segera dibaca ya. Minimal kalian itu membaca. Terus kalau memang masih belum paham, bisa didiskusikan. Nanti kita lebih ke sharing pembelajarannya itu. Jadi tidak ada yang lebih unggul di sini, tidak Bu Mei menguasai materi, tidak, tetapi di sini siapa tahu rekan-rekan itu lebih update, lebih mengupgrade dirinya. Saya ini rajin sekali Bu baca buku. Ini kalau berdasarkan pemahaman saya seperti ini, nah boleh seperti itu. Jadi lebih ke sharing kalau Bu Mei itu saling melengkapi saja di perkuliahan Pancasila ini. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Jadi biar nanti hasil yang dicapai pembelajaran Pancasila ini bisa optimal dan juga bisa maksimal. Jangan pernah kita membatasi diri ya hanya pertemuannya 1 jam hari ini saja. Gitu ya. Karena ini sudah jam 2, saya tidak mau menyita waktunya Bapak Ibu dosen setelah saya. Kita akhiri terlebih dahulu, nanti kita lanjut ya di grup untuk Bu Mei cek lagi tugas-tugasnya dan segera Bu Mei upload biar bisa kalian cek satu persatu materinya bisa dipelajari. Dan link YouTube-nya nanti segera Bu Mei share. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih yang sudah hadir pada siang hari ini. Nanti jangan lupa absen ya. Absennya tadi yang belum siapa? Yang belum Bu Mei bacakan. Tadi di awal perkuliahan, awal masuk, itu sudah Bu Mei lakukan absensi ya. Saya cek kembali, coba. Ekonomi Syariah, Mbak Wakidatu Sofiana Al-Husna. Masih ada ya di sini ya. Mbak Wakidatu Sofiana, sebelum kita akhiri. Mbak Wakidatu Sofiana masih ada. Mbak Wakidatus, sudah nggak ada ya? Oh masih, oke. Mbak Retno Ajeng, Mbak Retno Ajeng, masih adakah di Zoom ini? Pak Didi, Masih, Bu. Mbak Wil, oh ya Pak Didi masih, Mbak Wildati, nggak ada ya. Oke, Mbak Retno Ajeng mungkin kendala sinyal ya. Kita lanjut ke Mas Luki Kurniawan, masih ada ya, Mas Luki? Masih, Bu. Mas Luki, Masih. ya, Mas Luki Kurniawan. Oke, lanjut. Setelah Mas Luki, kita ke PAI. Ada Aldi Septa. Aldi Septa apakah hadir? Mas Aldi Septa. Nggak ada ya. Mas Aldi Septa ya. Mas Aldi Septa. Oh, Mas Luki masih. Mas Aldi Septa nggak hadir ya. Mas Galuh. Mas Galuh Yula Nugroho. Belum hadir ya. Indrajit Arya Putra. Nggak ada Hadir, ya. Bu. Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke, siap-siap Mas Ya. Indrajit. Mbak Puput Rusika. Mbak Puput Rusika. Oke, enggak hadir ya. Mbak Khurotun Nabila. Mbak Khurotun Nabila. Apakah ada di Zoom Mbak Khurotun Nabila? Oh, enggak ada ya. Oke, lanjut. Mbak Sugenti Devi Mei Marvinda. Oh, ada ya. Masih ada ya Mbak Sugenti ya. Oke. Mas Sujiono. Bapak ya ini. Ya, Bapak atau Mas ini? Enggak ada ya. Oke. Mbak Winda Isna Hamidah.
Mbak Winda Isna Hamidah. Mbak Winda Isna Hamidah, nggak ada ya. Oke. Mas Aldi Maulana Musli. Mas Aldi. Masih adakah di sini Mas Aldi? Andi Arfianita Tanriola, nggak ada ya. Mukaromatun Nisa, Mbak Ulul. Hadirah Bu, masih setia. Hadir ya Mbak Ulul Roisyatun Iya. Nisa. Oke. Oh, Mbak Mukaromatun Nisa ada nggak? Nggak ada ya. Oke, jadi kehadiran kalian hari ini merangkap langsung 4 pertemuan seperti itu. Jadi kalian itu kan 4 kali ya tatap muka. Jadi 1 kali tatap mukanya adalah 4 kali pertemuan. Makanya 4 kali pertemuan itu harus di backup. Kalian harus rajin berdiskusi di WordPress. Nanti linknya akan Bumi share. Harus rajin berdiskusi di kolom komentar channel YouTube video presentasi rekan-rekan kalian seperti itu ya. Jadi tetap semangat, semoga pencapaian pembelajaran kita bisa optimal dan maksimal di mata kuliah Pancasila ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.